dari teman-teman sindikasi kasus-kasus yang terjadi di industri media dan industri kreatif ya, buruh yang di PHK sepihak oleh salah satu perusahaan kita memang menghadapi sesuatu tantangan mereka itu berapa gitu. Jadi kita cenderung menerima apa aja yang dikasih dengan pemberi kerja. Kalau pemberi kerja UMR gitu kan, berdasarkan pertemanan, jadi kayak teman kita kerja di sini di mana, berapa gajinya, itu aja yang bisa kita handle. Jadi kalau pekerja yang cenderung terisolasi, dia tidak punya kenalan, dia baru masuk kerja, ya udah dia jadi main-mainannya pemberi kerja. Freelancer dan lain sebagainya itu keren yang keren, yang bebas gitu, padahal nggak seluruhnya bisa dikatakan sebagai kebebasan juga dalam mencari kerja, karena tetap ada bentuk kontraknya juga gitu. Kadang-kadang di hire pekerja baru gitu, nggak tahu dia itu di hire berdasarkan apa, PKWTT atau PKWT gitu ya, kan. Yang dia tahu cuma ya saya lulus kuliah, saya kerja. Tentunya tantangan dari kesadaran berserikat sendiri, karena kan salah satu hal yang sebenarnya menjadi dukungan untuk kerja ya, untuk menuntut haknya itu kan adalah berserikat. Halo, selamat datang teman-teman Persatuan Buruh Channel. Hari ini kita kedatangan salah satu narasumber dari teman-teman sindikasi. Oke, teman-teman sindikasi, Serikat Pekerja Industri dan Media Kreatif untuk Demokrasi. Oke. Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi. Hari ini kita sudah kedatangan Mas Hambali. Mas Hambali salah satu pekerja muda yang bergabung dengan Serikat Sindikasi ya. Betul. Nah, oke. Nah, pada hari ini kita akan membahas terkait tentang pekerja muda. Kira-kira gimana nih pekerja muda dengan kondisinya hari ini. Tapi sebelum itu kita akan memperkenalkan Mas Hambali dulu. Mas Hambali, boleh silakan perkenalan diri. Oke, perkenalkan, saya namanya Hambali. Sehari-hari bekerja sebagai programmer, tepatnya developer. Saya sudah 5 tahun bekerja sebagai programmer. Saat ini saya bergabung di sindikasi sebagai pengurus, tepatnya di divisi advokasi. Oke, divisi advokasi di Serikat Sindikasi. Wah, berarti tahu banyak nih tentang kasus-kasus yang terjadi di industri media dan industri kreatif ya. Kurang lebih banyak ya tahu pemahaman. Oke nih Mas Hambali. Nah, kan kita tahu ya, pada hari ini pekerja muda itu sangat banyak gitu. Maksudnya angkatan muda atau angkatan kerja di Indonesia tuh sangat banyak gitu. Tenaga kerja produktifnya. Karena berdasarkan data BPS, penduduk usia kerja pada 2021 itu mencapai 206,711 juta atau bertambah 2,74 juta dibandingkan tahun 2020. Nah, terus belum lama ini juga kan kita sempat lihat di sosial media ya Mas ya, terkait ratusan karyawan atau ratusan buruh yang di PHK sepihak oleh salah satu perusahaan ekspedisi. Nah, terus juga ada juga isu tentang eksploitasi pekerja muda yang magang di industri startup, juga bukan hanya itu, juga waktu itu juga ada lulusan salah satu universitas negeri di Indonesia juga membuka perdebatan mengenai standar gaji di Indonesia di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi kan nih Mas ya, akibat COVID-19, membuat pasar kerja itu kan semakin ketat dan juga bisa mendorong anak muda itu untuk menerima pekerjaan dengan kondisi yang sangat buruk mengenai hukum-hukum ketenaga kerjaannya. Lalu juga di saat yang sama ada Undang-Undang Cipta Kerja nih yang waktu baru-baru ini disahkan, dan aturan turunannya itu berpotensi melonggarkan bagi perlindungan hak-hak pekerja yang ada di Indonesia. Nah,
Dari gambaran tersebut, menurut pandangan Mas Hambali sendiri, apa kabar sih kondisi pekerja muda hari ini? Kalau dari pandangan pribadiku ya Mbak, saya kan juga sebagai pekerja, bisa dibilang sebagai pekerja muda ya. Betul. Mungkin terutama di bidang saya sendiri sih, karena kan saya kan pekerja kreatif. Jadi pekerjaannya juga bukan kerja kantoran seperti biasanya gitu. Kerja itu cenderung di hal-hal kreatif seperti membuat website dan segala macam. Kalau dari saya sendiri sih cenderung bersama kawan-kawan yang serupa gitu ya kerjanya. Jadi kurang lebih kita bisa tahu lah kondisi saat ini kita sekarang itu seperti apa sih. Dan memang bisa dibilang, kalau aku pribadi bisa dibilang betul sih, kita memang menghadapi sesuatu tantangan lah istilahnya dengan segala hal yang datang gitu ya, baik itu politik maupun pandemi dan segala macam. Jadi kondisi kita memang bisa dibilang agak mengwas-waskan. Mengkhawatirkan karena yang seperti kita ketahui, kondisi pekerja muda di Indonesia tuh angkatan kerjanya banyak banget, tapi dengan lapangan pekerjaan yang sangat sempit. Udah gitu ditambah dengan undang-undang ketenagakerjaan yang cenderung tidak berpihak kepada pekerja-pekerja muda pada hari ini gitu kan. Nah, aku boleh tanya nggak lebih lanjut terkait tadi itu ya, tantangan pekerja muda, apa sih yang lebih eksplisit gitu, yang lebih paling banyak teman-teman sindikasi itu tahu gitu, atau ya yang selama ini diadvokasi, atau mungkin teman-teman sindikasi punya irisan dengan tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh pekerja muda dan juga lulusan-lulusan baru di Indonesia ya, fresh graduate, baik dia fresh graduate di universitas atau dia fresh graduate di tingkatan sekolah menengah atas misal. Gimana tuh Mas? Ada banyak poin ya kalau aku bisa jawab ya. Yang pertama tentunya tantangan dari kesadaran berserikat sendiri, karena kan salah satu hal yang sebenarnya menjadi dukungan untuk bekerja ya, untuk menuntut haknya itu kan adalah berserikat, karena sudah dilindungi undang-undang. Cuma yang kami lihat sepertinya banyak dari anggota kami maupun yang di luar anggota sindikasi masih kurang ya wawasannya untuk masih kurang kesadarannya untuk berserikat. Mereka nggak tahu kalau mereka itu punya hak yang bisa dituntut berdasarkan undang-undang. Jadi sedikit yang ingin berserikat, itu satu tantangan. Lalu ada juga tantangan karena akhir-akhir ini kan baru disahkan Cipta Kerja. Jadi banyak perusahaan juga yang memang sudah sudah mulai berani lah ibaratnya untuk nakal gitu. Jadi baik itu dengan mem-PHK, lalu mem-PHK tanpa pesangon secara sepihak, lalu menggunakan Cipta Kerja sebagai justifikasinya. Dan pula praktek untuk karena sudah budayanya sudah dinormalkan, jadi bahkan anak-anak magang, misalkan anak-anak yang masih belum masuk ke dalam dunia kerja juga menjadi korban ya, kayak kami lihat cenderung ke sana gitu, kayak bahkan anak magang beresiko untuk dipekerjakan tanpa bayaran, tapi dengan kontrak yang lama, seperti itu yang kami lihat seperti itu. Oke, kalau ngomongin tentang anak magang gitu, berarti kan ini ada terdapat satu hal di mana ada lemah banget gitu loh, perlindungan magang di tempat kerja itu sendiri kan. Kayak tadi banyak yang udah disebutin kan, berbagai faktornya, salah satunya adalah sulitnya orang pekerja muda itu bergabung dengan serikat, lalu juga ada pertanyaan, ada undang-undang yang tidak berpihak kepada tenaga kerja gitu kan, yang baru-baru ini disahkan beserta aturan turunannya. Lalu juga tadi ada perlindungan magang di tempat kerja. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas, kenapa sih pekerja muda tuh cenderung enggan berserikat? Ya mungkin simpelnya kami kan sempat melakukan survei juga ya, kemarin yang kami tanya kayak apa sih apakah kamu bergabung serikat, dan memang kebanyakan anak muda itu tidak, anak pekerja muda dan pekerja kreatif itu memang tidak sadar manfaatnya serikat gitu Mbak.
Aku rasa kenapa ada tantangan untuk banyak pekerja berserikat karena memang tidak ada edukasi sih. Memang tidak sadar aja gitu bahwa serikat itu ada, yang namanya berserikat itu ada gitu, dan itu adalah wadah untuk memperjuangkan hak. Ya, oke. Nah, ya, tadi kan kenapa sih pekerja muda itu cenderung enggan berserikat? Karena kok tadi Mas Hambali bilang tuh mereka tuh tidak sadar bahwasanya perlindungan di tempat kerja untuk para pekerja muda, entah itu dia sistemnya kontrak, karyawan tetap ataupun freelancer gitu ya, mereka nggak sadar bahwasanya harus ada undang-undang yang menaungi tentang sistem penggajian mereka dan lain sebagainya dan serikat adalah salah satu uh, tempat atau salah satu wadah gitu ya yang membuat kawan-kawan pekerja muda itu bisa menajamkan perspektif di tentang literasi hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, jadi manfaat berserikat itu mereka cenderung enggan duluan gitu atau apatis, bisa dibilang seperti itu? Ya mungkin memang karena belum kenal dengan serikat gitu ya. Dan mungkin karena memang nggak tahu bahwa dengan bergabung dengan serikat, dengan tahu persis ya undang-undang mana yang bisa melindungi hak pekerja. Aku rasa itu yang membuat pekerja muda cenderung takut sih, kayak bukan apatis ya, tapi lebih ke takut karena takut di PHK misalkan. Takut misalkan kalau ketahuan berserikat macam-macam gitu kan, ada tekanan dari bos lah gitu, ibaratnya kayak gitu. Yang kami lihat seperti itu. Cuma kami rasa kalau dengan kami bisa menyadarkan lah pekerja muda bahwa kamu tuh sebenarnya dilindungi secara undang-undang, itu mungkin akan bisa membuat lebih berani sih. Jadi memang ketakutan ya mereka, jadi poinnya di situ kawan-kawan. Jadi ada ketakutan yang mungkin ditanamkan gitu ya yang mungkin entah dari mana asal budayanya bisa menimbulkan atau menciptakan ketakutan seperti itu, tapi memang orang-orang yang mau berserikat ini cenderung takut untuk di PHK, dipecat, dan mereka juga takut memberontak lah ya atau melawan atasan gitu ya, bisa dibilang seperti itu jika ada undang-undang ketenagakerjaan yang dilanggar atau tidak atau diabaikan oleh perusahaan, sebenarnya seperti itu. Oke nih Mas, lanjut. Terus gimana nih cara mengajak pekerja muda? Bagaimana caranya tuh pekerja muda tuh biar mau berserikat lagi? Atau seenggaknya mereka punya awareness lah atau kesadaran gitu kalau mereka tuh penting nih kayaknya berserikat gitu. Apa sih yang harus kita lakukan? Kami kan sempat membuat beberapa riset ya, hasilnya satu kertas posisi sama satu buku pedoman. Kami sempat mencoba menganalisa dari undang-undang kita kelas pekerja itu, pekerja kreatif itu posisinya di mana sih gitu, dan kuatnya di mana. Dan ada beberapa usulan dari teman-teman kami yang melakukan riset adalah memang untuk agar teman-teman lebih ingin, pekerja muda ingin lebih berserikat, memang harus melakukan kampanye sih. Kampanye, terutama kampanye yang mengedukasi ya teman-teman bahwa serikat itu, yang namanya berserikat itu memang ada gitu, dan itu memang menjadi menjadi hak kamu untuk melakukan gitu. Kamu nggak bisa ditekan oleh perusahaan. Kalau misalkan kita lihat ke negara-negara yang lebih maju gitu ya, mereka anak-anak mudanya bahkan sudah sadar akan perkembangan ekonomi atau perkembangan kira-kira nih ke depan akan kayak gimana nih gitu kan. Di luar negeri tuh anak-anak berserikat tuh udah mulai aware mereka berserikat, dan bahkan kemarin salah satu pekerja atau buruh di sektor kemitraan tuh seperti abang-abang, teman-teman kawan-kawan Gojek, yang GoFood dan lain sebagainya, mereka itu sudah ada undang-undang ketenagakerjaannya di luar yang menyatakan bahwa mereka adalah pekerja, bukan lagi mitra,
Jadi salah satu pekerja jasa, yaitu jadi dia kurir makanan di Turki, itu mereka habis melakukan aksi mogok bersama. Dan itu mereka tuh di dalam aksi pemogokan itu mereka menuntut kenaikan gaji dan juga tunjangan serta kebebasan berserikat. Nah, di kurir Yamex Peti ini di Turki itu mereka sudah bisa mengadvokasi dirinya dia sendiri, bahkan kawan-kawannya, untuk lebih aware melihat hari ini, maksudnya melihat kondisi realita ya. Mereka berserikat, mereka berdemonstrasi bersama-sama untuk memperjuangkan hak mereka bersama-sama pula, di mana hak berserikat mereka dibatasi, lalu juga adanya tunjangan serta upah yang tidak sesuai dengan standar undang-undang ketenaga kerjaan. Nah, karena inilah ya pentingnya kita, bagaimana kita itu berserikat. Pentingnya kita berserikat adalah salah satunya itu untuk mengetahui bahwasanya kita bekerja sehari-hari aja itu diatur oleh negara gitu kan, oleh undang-undang ketenaga kerjaan. Dan oleh karena itu kita juga harus aware bahwasanya berserikat itu memang baik untuk kita mengedukasi diri kita agar kita tidak terjebak kepada sistem-sistem kerja yang cenderung liberal itu sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, tadi kayak misalkan dari teman-teman pekerja media dan industri kreatif, aku sih lebih kayak ini sih, ke tren fleksibilitas kerja di anak muda. Nah, jadi anak muda sekarang ini, ini mungkin bisa nanya langsung ya sama pekerja freelance-nya itu sendiri gitu kan. Karena tren fleksibilitas kerja ini juga yang membuat anak-anak muda tuh kayak, wah enak ya ternyata kerja freelance gitu. Kerja nggak terikat, kerja yang bebas. Nah, tapi padahal tren kerja yang fleksibel itu justru menyebabkan eksploitasi karena jam kerja yang tidak menentu. Dan juga seperti kondisi kemarin ketika pandemi, banyak juga kan karyawan-karyawan atau buruh-buruh, pekerja-pekerja di Indonesia itu yang WFH, work from home. Nah, itu juga mengganggu kan, maksudnya mengganggu sistem jam kerja kita gitu, yang biasanya 9 to 5, ketika WFH itu bisa kerja 12 jam, 13 jam, karena jam kerjanya putus-putus gitu. Jadi pagi misalkan rapat dari jam 9 atau meeting jam 9 sampai jam 11 gitu. Terus nanti dia istirahat sebentar, ntar ada telepon lagi dari klien dan lain sebagainya, dia lanjut lagi sampai malam mereka ngerjain proposal. Dan itu jadi kayak jam kerjanya jadi panjang banget. Dan itu dirasakan oleh mungkin sebagian kawan-kawan yang bekerja melalui rumah gitu atau work from home. Itu gimana tuh kira-kira Mas Hambali tentang tren fleksibilitas kerja? Kayaknya nggak ada yang bisa aku tambahin sih, karena emang benar seperti itu. Emang benar seperti itu ya. Dan kami juga sudah coba wawancara ya sama beberapa anggota kita, dan memang satu hal yang paling ditakuti lah ibaratnya, yang ditakuti itu ya memang telepon dari klien, dari kantor, jam-jam malam gitu kan, saatnya jam-jam tidur, saatnya jam istirahat. Jadi kesannya tadinya bahwa fleksibilitas itu dijual sebagai narasi bahwa hal yang lebih enak gitu kan, bisa menentukan jam kerja sendiri. Tapi justru itu malah memakan waktu di dalam kehidupan pekerjaannya, yang dimana dia bisa gunakan untuk hal-hal untuk memperkaya dirinya. Jadi itu dicuri sih. Oke nih, menurut Mas Hambali sendiri, aku mau tanya nih, jadi kan di Indonesia ini kan tidak memiliki lapangan pekerjaan yang memadai untuk tadi jumlah angkatan kerja yang terus meningkat gitu. Nah, belum lagi kan ada sistem-sistem kontrak outsourcing, terus habis itu freelance yang tadi ilusi pekerja freelance. Kemudian apa yang dialami atau keresahan apa sih yang dialami oleh si pekerja muda itu sendiri, Mas? Dalam konteks ekosistem kerja, ekosistem transparansi tentang upah dari bos, misalkan ini lo freelance nih, gue kan udah gaji lo gede gitu, jadi lo bisa kerja multitasking lah. Harusnya dia bisa membayar atau meng-hire, kalau misalkan dia meng-hire orang secara
bulanan itu akan jauh lebih memakan cost, akhirnya dia hanya hire freelance untuk mengerjakan banyak pekerjaan atau multi pekerjaan. Aku jawabnya dari kayak pengalaman pribadiku aja sih. Kalau dari aku sendiri sebagai programmer ya, kami itu dari pertama kali kita masuk ke dalam dunia kerja ya, dalam industri IT gitu ya, kami mungkin semua pekerja baru juga tahu kalau misalkan tidak ada kejelasan tentang rate kamu itu berapa gitu. Jadi kita cenderung menerima apa aja yang dikasih dengan pemberi kerja. Kalau pemberi kerja UMR gitu kan, ya udah kita terima aja. Padahal di industri kamu bisa jauh lebih besar dari itu gitu. Nilai job kamu gitu. Itu satu. Lalu cara kita menanggulanginya adalah ya kita berdasarkan pertemanan. Jadi kayak teman kita kerja di sini, di mana, berapa gajinya ya. Itu aja yang bisa kita andalin. Jadi kalau pekerja yang cenderung terisolasi, dia tidak punya kenalan, dia baru masuk kerja, dia ya udah dia jadi main-mainannya pemberi kerja gitu. Jadi pemberi kerja bilang, oh ya udah aku kasih kamu gaji 3 juta, ya udah terima aja. Karena dengan tadi ya pekerjaan yang tidak memadai itu tadi kan, dan juga ada tren-tren bahwasannya fleksibilitas kerja seperti freelancer dan lain sebagainya itu keren gitu ya, yang keren, yang bebas gitu. Padahal nggak seluruhnya bisa dikatakan sebagai kebebasan juga dalam mencari kerja, karena tetap ada si pemberi kerja, biarpun dia di freelance kan dia tetap diupah gitu, dan juga ada si penerima kerja. Mungkin aku bisa tambahin selain cuma rate gajinya ya, tapi juga bentuk kontraknya juga gitu. Kadang-kadang di hire pekerja baru gitu, nggak tahu dia itu di hire berdasarkan apa, PKWTT atau PKWT gitu kan. Yang dia tahu cuma ya saya lulus kuliah, saya kerja. Padahal kan ada banyak mekanisme tuh, kayak kamu digaji berapa, kamu di PHK, kamu ada pesan apa enggak, dia nggak tahu itu. Dan itu sih yang menjadi kayak, aku bahkan mungkin bukan itu kekhawatiran yang bahkan di luar pemahaman pekerja itu sih. Jadi dia khawatir bukan karena dia khawatir bahwa buruk, tapi karena dia khawatir dia nggak tahu apa-apa gitu. Kita yang khawatir ya, kita yang khawatir jadinya nih. Makanya kenapa kita ada duduk hari ini di sini, karena kita yang khawatir sama pekerja muda di Indonesia gitu. Oke, terakhir nih Mas Hambali, bisa nggak sampaikan ke teman-teman yang ada di Persatuan Buruh Channel pesan-pesan apa untuk para pekerja muda di Indonesia? Silakan Mas Hambali. Mungkin yang paling penting itu jangan takut untuk menuntut hakmu ya. Karena kan Indonesia kan selama ini sudah banyak yang memperjuangkan hak buruh gitu. Jadi itu suatu hal yang jangan disayangkan gitu. Satu, dan kedua mungkin ya banyak berjejaring aja lah. Kawan-kawan, temui kawan-kawan, bikin serikat, bikin kolektif juga boleh gitu. Yang penting jangan sendiri-sendiri, itu aja sih. Tuh, bikin serikat jangan sendiri, karena kita butuh banget literasi hukum ketenaga kerjaan buat para pekerja muda. Karena kalau kita nggak ngerti hukum, kita akan dibodoh-bodohi oleh si pemberi kerja gitu. Oke, sekian, terima kasih banyak nih Mas Hambali sudah datang dan menyediakan waktunya hari ini ngobrol-ngobrol di Persatuan Buruh Channel. Harapannya nanti ke depan kita bisa lebih banyak lagi membahas isu-isu terkait pekerja muda dan tantangan-tantangan lainnya. Oke, terima kasih kawan-kawan semua Persatuan Buruh Channel. Bye. Dah.